Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku sempat ingin melepas jabatannya sebelum memperpanjang kontrak hingga 2027. Namun, hal itu ia urungkan setelah mendapatkan nasihat dari rekannya yang bekerja di kedutaan bernama Kim Cheol-ho. Shin Tae-yong mengatakan, menurut Kim Cheol-ho, komunitas Korea dan fans Timnas Indonesia akan kecewa jika ia melepas jabatannya. Pelatih Shin, jika Anda balik sekarang, padahal Anda pernah berhasil mengalahkan Jerman, sangat disukai oleh komunitas Korea kita, kata Shin Tae-yong mengulang perkataan Kim Cheol-ho dikutip dari channel YouTube Yoon Cheon-jae. Benar sekali. Jika Anda pergi begitu saja, komunitas kita akan sangat kecewa, dan penggemar Indonesia juga akan sangat kecewa. Ucapnya, lebih lanjut, Shin Tae-yong mengakui bahwa Kim Cheol-ho menasehatinya agar bertahan di Indonesia, setidaknya 1 tahun lagi, tinggallah 1 lagi, hanya 1 tahun lagi, meski Anda ingin pulang, tinggallah 1 tahun lagi, karena saya telah menandatangani kontrak selama 4 tahun, pulang sekarang rasanya tidak tepat, katanya. Jadi saya memutuskan untuk tinggal setahun lagi, tetapi malah jadi selama ini. Namun sebenarnya ini adalah hal yang sangat sulit, katanya. Kini, Shin Tae-yong sudah memutuskan untuk tetap bertahan bersama Indonesia. Bahkan, dia memperpanjang kontraknya hingga 2027. Shin Tae-yong kini menjadi idola bagi pencinta sepak bola Indonesia. Meski belum mempersembahkan juara, dia dianggap mampu menaikkan level Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sejak dipegang Shin Tae-yong pada akhir 2019 sukses menjadi salah satu tim yang dipandang di Asia. Keberhasilan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi salah satu bukti sukses Shin Tae-yong menangani Indonesia. Selain itu, ST juga membawa skuad Garuda untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemudian dilengkapi dengan keberhasilan Garuda Muda yang lolos hingga fase semifinal Piala Asia U23 2024. Tim nasional, Timnas, sepak bola Indonesia mampu mencuri 1 poin saat melawat ke kandang tim Arab Saudi dengan skor akhir 1-1. Pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C tersebut digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat, 6 September 2024, dini hari. Walaupun berakhir imbang, setidaknya ada 5 rekor baru yang berhasil dicatatkan oleh Timnas Indonesia. Berikut sejarah baru yang berhasil dibuat oleh Timnas Indonesia. Poin pertama, Timnas Indonesia memperoleh 1 poin setelah menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah. Ini merupakan poin pertama dalam sejarah Timnas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pencapaian gemilang terakhir Timnas Indonesia terjadi 38 tahun silam. Tepatnya pada 1986. Saat itu formatnya berbeda, dengan 27 tim peserta dan dibagi menjadi 2 zona yakni Barat dan Timur. Untuk babak pertama, Indonesia masuk grup 3B zona Timur dan mampu menjadi juara grup dengan mengumpulkan 9 poin hasil dari 4 kali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Pada saat itu menang mendapatkan 2 poin. Indonesia bersanding dengan India, Thailand, dan Bangladesh di grup 3B, lolos ronde pertama. Timnas Indonesia harus menghadapi Korea Selatan di putaran kedua. Sayangnya Indonesia takluk dalam pertemuan 2 leg dengan skor akhir 0-2 dan 1-4. Pada akhirnya Korea Selatan melaju ke babak akhir dan menghadapi Jepang dengan 2 leg. Korea Selatan pun lolos ke Piala Dunia setelah menang agregat 3-1 atas Jepang. Gol pertama Timnas, Ragnar Oratmangoen adalah pencetak gol pertama dalam sejarah Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Gol dihasilkan oleh Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Berawal dari Witan Sulaiman yang lolos dari jebakan offside di sisi kanan, ia kemudian melepas umpan tarik yang bisa dikontrol Ragnar Oratmangoen. Tembakan Ragnar membentur Sandy Walsh hingga mengecoh Mohamed Al-Owais. Gol tersebut akhirnya diputuskan jadi milik Ragnar lantaran tendangannya mengarah ke gawang Arab Saudi. Ragnar adalah pemain kelahiran OSS, Belanda pada 21 Januari 1998 ini sebenarnya sudah sering menyatakan bersedia untuk menjadi WNI. Terlebih, ia memiliki keturunan Indonesia dari sang ayah yang asli Tanimbar, Maluku Tenggara Barat, negara Asia Tenggara pertama raih 1 poin di kandang Arab. Timnas Indonesia adalah negara di kawasan Asia Tenggara pertama yang mampu mencuri poin dari kandang Arab Saudi.
pendahulu tim Garuda, Thailand dan Vietnam, tidak berhasil mendapatkan poin dari tim Elang Hijau di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia yang lalu. Thailand harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 1-0 pada pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. Laga tersebut digelar di King Fahd International Stadium, Jeddah pada 1 September 2018. Nasib Vietnam lebih parah, takluk 3-1 melawan Arab Saudi di King Fahd International Stadium pada 3 September 2021 dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Negara Asia Tenggara yang menolak kalah di matchday pertama, saat Thailand dan Vietnam kala itu gugup, timnas Indonesia langsung gacor di pertandingan pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, baik tim Indonesia, Thailand, dan Vietnam sama-sama harus menghadapi Arab Saudi di pertandingan pertama. Tapi hanya tim Garuda yang mampu meraih poin dari tim Elang Hijau tersebut. Naik peringkat ke-131, pertama sejak 13 tahun lalu, timnas Indonesia berpeluang naik 2 peringkat FIFA ke-131 setelah mendapatkan 6,88 poin dari hasil imbang melawan Arab Saudi. Per 18 Juli 2024, timnas Indonesia berada di peringkat 133 dengan total poin 1108,73. Pembaruan peringkat selanjutnya pada 19 September 2024, jika berhasil naik peringkat 131, ini merupakan yang pertama sejak 24 Agustus 2011. Sekaligus menjadi pencapaian terbaik timnas era kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong. Arab Saudi melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan pertama pasukan Roberto Mancini adalah timnas Indonesia. Arab Saudi versus Indonesia bertemu di matchday pertama di King Abdullah Sport City pada 5 September 2024. Mancini sudah memanggil 31 pemain untuk persiapan ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, cuma memanggil 26 pemain untuk persiapan melawan Arab Saudi. Sebagian besar pemain pernah ditonton langsung Mancini saat di Piala Asia U23 di Qatar Januari lalu. Dalam waktu dekat, kami akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Ini tidak akan mudah, karena kami menghadapi tim-tim yang kuat. Tetapi kami akan mengeluarkan semua kemampuan, komitmen, dan determinasi untuk lolos, kata Mancini terkait kesiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Menteri Olahraga Arab Saudi dan Presiden Federasi sangat kompeten, dan sangat dekat dengan tim. Ada perhatian dan keinginan besar untuk mengembangkan sepak bola Arab Saudi, dan kembali memenangkan beberapa trofi penting. Tenaga ahli Kemenpora, Hamdan Hameden, sempat duduk langsung bersebelahan dengan Mancini saat di Qatar. Mancini ketika itu memuji permainan Indonesia di Piala Asia U23. Mr. Mancini duduk di sebelah saya, jadi saya memanfaatkan itu untuk bertanya kepada beliau dan kolega beliau bagaimana permainan Indonesia. Ya, kemudian beliau mengatakan bagus permainannya. Saya bertanya adakah pemain yang menonjol di game ini, Indonesia versus Irak, kata Hamdan kepada Detik Sport. Setelah melawan Arab Saudi, Indonesia menjamu Australia. Duel itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 10 September.